Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Puji Tuhan, pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah akan melaksanakan ibadah hari Minggu, dan ibadah ini akan dipimpin oleh yang terkasih, Ketua Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, Pendeta Theo Tawaris STH MTH. Dalam persiapan kita akan memulaikan ibadah ini, saya undang kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 250A, Allahmu Benteng yang Teguh. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dari pertama Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Indah rencanamu Tuhan.
silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kami sadar bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, tutur kata, sikap dan perbuatan kami. Kami mohon ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Di dalam kasih yang teguh dan apa yang seterusnya. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nats pemberitaan anugerah Allah. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Pertama Timotius pasal 1 ayat 15a. Selamat di tangan Yesus. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami ketika sebentar dalam ibadah Minggu pagi 19 Juli 2020 kami akan membaca Alkitab lewat Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 12. Berfirmanlah, kami semua sudah siap untuk membaca, untuk merenungkan dan melakukan apa kata kehendak-Mu. Amin. Mazmur 46 ayat 1 hingga ayat yang ke-12.
Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian firman Tuhan, kita menyanyi harap saja pada Allah. Keluarga-keluargaku yang ada di Jemaat Gemim Rondor, Paniki Bawah, kolom 1 sampai 16 yang berada di rumah masing-masing. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh memasuki minggu ketiga di bulan Juli tanggal 19 di dalam perjalanan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Setiap manusia tentu pernah diperhadapkan dengan pergumulan, tantangan dan cobaan. Karena itu kalau ada tema mingguan kita sepanjang minggu ini, kuatkan iman dalam pergumulan. Dan juga sebagai pribadi
maupun sebagai bangsa punya pengalaman iman ketika menghadapi pergumulan, tantangan dan cobaan. Ada orang terinspirasi lewat dia mencipta lagu karena dia alami pergumulan, tantangan dan cobaan sebagai pengalaman iman ya. Ada orang juga mengalami hal-hal yang seperti itu, dia bisa dengan cara menyanyi atau bisa dengan cara baca Alkitab atau bisa dengan cara apa saja sesuai dengan keinginannya di tengah-tengah menghadapi pergumulan. Nah, tadi dalam bacaan ini pengalaman pemazmur yang bersaksi berdasarkan pengalamannya bersama Tuhan. Ini hebat pemazmur. Dia menyampaikan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong, ayat 1 dia bilang, ayat 2 maksudnya, dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kalau dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan dan sudah terbukti, ini sebuah pengakuan iman ya, yang dia ucapkan, sampaikan lewat nyanyian-nyanyian. Karena itu kan disampaikan tadi ayat 1. Memang ini latar belakang dari kehidupan pemazmur bersama kehidupan umat Israel yang disampaikan di 2 Raja-Raja pasal 18 sampai 19 kalau kita baca. Dalam bacaan 2 Raja-Raja dan 2 Tawarik 32 dan Yesaya 36 dan 37. Pada waktu itu Raja Sanherib, Raja Asyur menyerang dan mengepung Yerusalem serta mengintimidasi melalui kata-katanya yang menghujat Tuhan. Dan dalam 2 Tawarik juga disampaikan pasal 32 ayat 20 yang boleh kita baca. Sebagai perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, dia tidak akan pernah takut. Dari ayat yang kedua dikatakan situ, sebab itu dia tidak akan takut walaupun ada bencana alam. Dan dikatakan situ ada bencana alam dari ayat 3 dan ayat 4. Tetapi juga ada bencana yang dibuat oleh manusia. Dikatakan ayat 7. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ayat 10 tadi dibacakan, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak dan sebagainya. Ini kan bencana yang dibuat oleh manusia yang dilatar belakang oleh tadi bacaan 2 Raja-Raja. Selain bencana alam yang dikatakan tadi ayat yang ketiga dan 4. Artinya di sini dalam pengakuan imannya kepada Tuhan karena dia sadar bahwa Allah itu tempat perlindungan
dan kekuatan dan penolong, dan sudah terbukti walaupun mengalami bencana alam, tapi juga bencana yang dibuat oleh manusia. Nah, ini. Tetap di ayat 8 dikatakan begitu. Tuhan semesta alam akan menyertai kota benteng kita, ialah Allah Yakub. Karena itu saudara-saudara, dari pembacaan tadi mau disampaikan bahwa keamanan, perlindungan kota benteng adalah hanya dari Allah yang kita percaya dalam nama Yesus. Keamanan dan perlindungan kita bukan datang dari lingkungan di mana kita berada, tetapi datang dari Tuhan. Keamanan dan perlindungan bukan untuk sementara, tetapi kekal dan selama-lamanya. Itu dikatakan dari ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dan karena itu dalam ayat 9 dan sampai 12, kepada mereka disuruh untuk pergi menyaksikan perbuatan pekerjaan Tuhan kepada dunia. Apa yang Tuhan lakukan bagi perjalanan kehidupan umatnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, belajar dari apa yang kita baca tadi tentu masih tetap dalam konteks pandemi COVID-19. Ini musuh besar bagi kehidupan umat manusia yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi juga kita tidak tahu, kita tidak pernah melihat ini virus ini kan, cuma merasakan. Dan ini musuh ini tuh. Musuh besar yang kita hadapi, yang membuat orang bergumul ini. Karena itu ke dalam tema tadi mengatakan, kuatkan iman dalam pergumulan. Pandemi COVID-19 bisa menghancurkan orang-orang yang kalau dulunya boleh bersalam-salaman, kalau dulunya boleh duduk jarak dekat-dekat, kalau dulunya boleh jalan-jalan kemana-mana sambil berkelompok dan sebagainya. Pandemi COVID-19 juga bisa menghancurkan semua impian-impian, menghancurkan ekonomi dan sebagainya. Ini pergumulan. Tapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap harus kuat dalam iman, tapi kuat juga imun. Sambil kita menyerahkan kepada Tuhan yang dalam pengakuan iman sama seperti apa yang disampaikan oleh pemazmur tadi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Bagi penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Walaupun kita menghadapi hal-hal yang seperti ini, belum lagi kalau menghadapi pergumulan keluarga, pergumulan anak-anak, pergumulan pribadi dan sebagainya, ini di luar pandemi COVID-19. Kita punya pengalaman-pengalaman tersendiri yang tentunya kita menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini pengakuan iman pemazmur. Allah itu tempat perlindungan bagi kita, dan karena Dia tidak akan pernah merasa takut. Bencana apapun
yang ada dalam lingkungan kita, di rumah atau pergumulan, tantangan itu ibarat sebuah bencana, kita tidak akan pernah takut karena kita selalu percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita, memberi kemampuan, memberi kekuatan menghadapi berbagai persoalan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Saudara-saudara, kita diundang semua berdiri dan kita mengungkapkan pengakuan Imanisia Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, seakaikan dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Tuhanku Yesus Raja alam raya. Raja alam raya, Allah dan manusia, aku kasihi Kau junjunganku, hadiahku yang nyata. Apa yang Saudara-saudara, marilah kita memberi persembahan kita ke meja persembahan. Kita menyanyi, kita sudah ditebus olehnya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami percaya dalam nama Yesus, kami bersyukur penyertaan Tuhan kepada kami. Dikala kami boleh memasuki minggu ketiga di bulan Juli tanggal 19 Juli 2020. Kami percaya Tuhan senantiasa akan menyertai kami dikala kami akan mengakhiri bulan Juli memasuki bulan Agustus. Allah yang kami percaya dalam nama Yesus sebagai kota benteng, tempat perlindungan, penyertaan Tuhan untuk kami. Karena itu kami tidak akan pernah merasa takut kalau Tuhan berada di pihak kami. Musuh sekalipun kami percaya itu bisa kami kalahkan dengan iman percaya kami kepada Tuhan. Ya Bapa Sorgawi, dalam persekutuan ibadah minggu pagi 19 Juli ini, kami mau berdoa untuk mereka yang bersyukur, baik ulang tahun keluarga maupun pribadi. Ada ulang tahun perkawinan tanggal 25 Juli keluarga Sibuea Lementut kolom 2 17 tahun. 25 Juli Rampengan Nander kolom 3 63 tahun. 26 Juli Polii Manorek kolom 10 23 tahun. 26 Juli keluarga Kolondam Mince kolom 14 7 tahun. Diberkatilah kehidupan keluarga-keluarga yang boleh bersyukur atas usia perkawinan mereka. Begitu juga dengan mereka yang berhari ulang tahun pribadi. Tanggal 20 Juli Ibu Frida Karawan kolom 3 71 tahun. 20 Juli Jamie Leo Sikade kolom 6 24 tahun. 20 Juli Julio Sarto Maguling kolom 9 26 tahun. 20 Juli Juliana Runtukahu kolom 16 71 tahun. 21 Juli Ceria Talia Sumanti kolom 2 24 tahun. 21 Juli Aditya Sasamu kolom 2 27 tahun. 21 Juli Jonathan Julio Budiman kolom 16 24 tahun. 22 Juli Rizka Putra Immanuel Harmain kolom 9 3 tahun. 23 Juli Joan Dien kolom 1 41 tahun. 23 Juli Jonathan Maramis kolom 6 18 tahun. 23 Juli Yulia Pangaila kolom 9 31 tahun. 23 Juli Tristan Wakari kolom 13 6 tahun. 24 Juli Julia Sompotan kolom 1 41 tahun. 24 Juli Angelina Julita Wane kolom 1 18 tahun.
24 Juli Reza Julian Kaunang Surya, kolom 4, 20 tahun. 25 Juli Sony Makadada, kolom 1, 18 tahun. 26 Juli Johnny Willy Dien, kolom 1, 62 tahun. 26 Juli Daine Nangka, kolom 1, 66 tahun. 26 Juli Lisbeth Takaendengan, kolom 9, 38 tahun. 26 Juli Julianti Wongkar, kolom 12, 15 tahun. 26 Juli Serenika Daroel, kolom 13, 19 tahun. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang bersyukur atas ketambahan usia setahun. Mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mereka dalam proses pengobatan dan dalam proses pemulihan. Ibu Sintia Orosangel, Ibu Amiada Tampu Bulon, Bapak Victor Rambing, Ibu Frida Sulendorong Mandalika, Bapak Gans Bobby Harman, Ibu Adrince Tamaka, Ibu Siska Makalau, Bapak Franky Pondaa, Ibu Yeti Antara, Ibu Christopher Oro, Ibu Yece Lintang, Ibu Selvi Kapong, Bapak Jamie Engka, Ibu Yoke Lonto, Bapak Insinyur Julius Undap, Ibu Lauren Pongo, Ibu Elfrida Karamoy, Bapak Rudolf Pandairot, Bapak Rudi Christopher, Bapak Alex Oro, Ibu Boyo Tembengi, Ibu Fani Pinatik Lapot, Adi Elkana Weken, Ibu Egina Simanggunsong Tambunan, Bapak Michael Kindangen, Bapak Vivi Pasuhuk, Bapak Roy Kumbaitan, Bapak Dance Sumakut, Ibu Ella Cedamar, Ibu Katrin Lapian, Bapak Adolf Barahama, Ibu Mina Tahulending, Ibu Since Makahekung, Ibu Kopalit Manopo, Ibu Ripka Bawanto, Saudara Dodi Nelwan, Bapak Jemi Nelwan, Ibu M45 Kambe, Bapak Andri Sondak. Ya Tuhan, mereka bergumul dalam keadaan sakit. Mereka meminta pertolongan Tuhan lewat para dokter, para medis, obat-obatan, alat-alat medis yang sementara dipakai. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami bagi keluarga-keluarga yang boleh beribadah memuji Tuhan. Di dalamnya kami boleh memberi persembahan. Apa yang sudah kami berikan tadi kiranya akan terpakai secara bertanggung jawab dalam tugas pekerjaan pelayanan gereja. Kami sungguh-sungguh percaya Engkau memberkati apa yang kami kerjakan, apa yang kami dambakan, apa yang kami harapkan dalam perjalanan kehidupan kami. Laku orang tua yang dalam tanggung jawab mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Selaku orang tua yang dalam tanggung jawab mendidik, membina, membesarkan anak-anak kami. Dan selaku anak-anak, Tuhan berkati masa depan cita-cita. Tuhan menjaga dan melindungi pergaulan kami, cita-cita kami di masa yang akan datang. Program kerja kami, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Komisi Bipra, Komisi Kerja, Penasehat Jemaat, Tata Usaha, Kosto, dan semua yang terlibat langsung dalam tugas pekerjaan kami. Tuhan memberkati kami, memberkati panitia pembangunan persekolahan Gemim. Terima kasih Tuhan. Dalam situasi dan kondisi yang sedang dan sementara kami alami lewat pandemi COVID-19, Tuhan berkati pemerintah kami, berkati juga para dokter dan para medis yang boleh bekerja melayani para pasien yang kena COVID-19. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu hanya oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil berdiri kita menyanyi Di Hidupku Ku Ada Sobat Yang Setia. Sampaikanlah salam pada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat silakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Shalom. Damai di hati.